Untuk teman-teman yang akan seleksi ini adalah teman-teman yang dipastikan tidak akan lolos di gelombang 11 prakerja. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai status atau penyebab teman-teman dipastikan gagal lolos di gelombang 11 ini, teman. Jadi ada beberapa alasan yang membuat kalian, jika termasuk dalam kriteria yang saya jelaskan nanti, itu dipastikan kalian akan dapat untuk gelombang 11 ini. Jadi buat teman-teman, kalian wajib tahu. Oke? Dan seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jadi akan banyak sekali info terupdate seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah yang akan kalian dapatkan dari channel ini, teman-teman. So, pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke? Nah, teman-teman. Jadi, sekarang gelombang 11 masih dibuka untuk pendaftarannya. Tapi, untuk kita upload KTP, kita kena kendala. Jadi, kemungkinan yang sudah gabung adalah orang-orang yang sudah punya akun prakerja sebelumnya, jadi sekarang tinggal gabung di gelombang 11, teman-teman. Dan buat yang baru buat dari awal banget, kalian masih terkendala sama yang namanya upload KTP, teman-teman. Dan biasanya setelah upload KTP berhasil, nanti kalian akan terkendala saat kalian menjawab pertanyaan teman-teman seputar kalian PNS, kemudian kalian ASN, mahasiswa, itu biasanya juga akan gagal saat mengirimnya nanti. Jadi buat teman-teman, sabar dan tetap mencoba sampai kalian berhasil untuk mendaftar dan digabung gelombang 11, teman-teman. Jadi nanti jangan kaget, kalian nanti setelah solve problem KTP akan muncul problem baru, yaitu saat kalian akan mengirimkan pernyataan kalian, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, jadi untuk teman-teman yang akan seleksi ini adalah teman-teman yang dipastikan tidak akan lolos di gelombang 11 prakerja. Yang pertama adalah kalian adalah peserta yang sebelumnya lolos tapi dicabut karena terlambat memberi pelatihan di gelombang sebelumnya. Jadi kalian sudah dipastikan nggak bisa daftar di gelombang 11 ini. Jadi kalian, walaupun kalian belum pernah dapat benefitnya dari prakerja, tapi karena kalian sudah pernah dianggap lolos dan dicabut, itu kalian tidak bisa lagi untuk daftar gelombang prakerja, teman-teman. Entah yang gelombang 11 atau gelombang selanjutnya. Karena dari CS itu menyatakan bahwa kita hanya boleh lolos itu satu kali seumur hidup kita, itu dengan satu nick kita yang sama. Jadi kalau nick sudah pernah lolos, itu tidak mungkin bisa lolos lagi di gelombang selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah buat teman-teman yang sudah dapat bantuan subsidi upah, teman-teman, yang juga nilainya 2,4 juta. Jadi dipastikan juga kalian yang sudah dapat subsidi upah, namun dulu belum lolos prakerja, sekarang kalian daftar lagi, kalian juga nggak mungkin dapat lolos untuk gelombang prakerja, karena kita hanya bisa mendapatkan salah satu dari bantuan ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah dapat UMKM, jangan berharap akan dapat program prakerja lagi. Kecuali memang ada kesalahan mungkin, tapi itu sangat kecil untuk kalian bisa lolos, teman-teman. Dan mungkin itu juga bisa jadi problem buat kalian ke depannya. Kalau nanti kalian dapat, mungkin bisa langsung dicabut otomatis oleh pihak PMO prakerja. Ya. Dan yang berikutnya adalah, kalau kalian sebelumnya bukan seorang PNS, kemudian sekarang kalian adalah seorang PNS dan mendaftar prakerja, itu kalian bisa dipastikan tidak akan lolos gelombang prakerja, teman-teman. Jadi buat teman-teman, itu adalah golongan-golongan yang pasti tidak akan dapat prakerja, yaitu adalah PNS, ASN, DPR, perangkat desa, kemudian juga karyawan. Kalau kalian adalah seorang karyawan BUMN, teman-teman, itu pastikan juga kalian nggak akan dapat untuk prakerja ini. Dan juga kalian masih tercatat sebagai mahasiswa aktif atau mungkin pelajar aktif di sebuah instansi sekolah. Dipastikan juga kalian nggak akan dapat untuk lolos di gelombang 11 ini, teman-teman. Ya. Lalu berikutnya, teman-teman, jika data kalian tidak sinkron atau tidak sama, jadi antara nomor handphone kalian dan juga akun prakerja kalian itu tidak sama, itu juga akan berpengaruh besar untuk kelolosan kalian di gelombang 11 ini. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian gunakan nomor handphone yang sama, yang sudah terdaftar dengan nama kalian dan juga nick kalian, teman. Jangan pakai nomor sembarangan atau mungkin nomor orang lain yang datanya tidak dengan data kalian. Jadi datanya nggak akan sinkron saat di KYC nanti juga. Lalu juga buat teman-teman yang gelombang 11 ini daftar, jika kalian kuota di daerah sudah penuh, sudah full, itu kalian juga tidak akan bisa daftar dapat untuk gelombang 11 ini, teman-teman. Jadi ada banyak faktor yang membuat kalian itu tidak lolos gelombang prakerja yang ini. Jadi buat teman-teman,
jangan berharap terlalu besar untuk lolos, tapi setidaknya kalian sudah mencoba. Kalau memang lulus, kita syukuri, tapi kalau tidak, ikhlaskan dan kalian coba cari cara lain atau mungkin dengan kebantuan lain yang sesuai dengan syarat yang kalian miliki, teman-teman. Jadi mungkin masih ada PKH, masih ada BST, masih ada BUMN untuk syaratnya, UMKM sorry. Kemudian juga masih ada bantuan GPS Kemnaker. Jadi kalian bisa fokus ke bantuan itu saat kalian nanti nggak dapat bantuan dari prakerja, teman-teman. Itu dari saya ya. Dan juga untuk batas umur dia nggak ada batasan maksimal. Jadi kalau mau sampai umur 50 tahun pun, yang penting kalian tercatat sebagai WNI, kemudian juga kalian tidak sedang melakukan pendidikan formal, kalian bisa daftar, teman-teman. Jadi nggak ada reason umur 50 nggak bisa daftar, tetap bisa. Yang penting kalian punya NIK, tapi biasanya sih yang akan ikut pelatihan adalah mungkin anaknya atau cucunya ya. Jadi mungkin kalau sudah berumur mungkin nggak akan bisa ikut prakerja atau mungkin mengikuti programnya karena juga cukup lama. Tapi kalau memang yang masih energik mungkin masih bisa, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya orang tua yang didaftarkan, silakan aja. Yang penting mereka emang belum pernah lolos gelombang prakerja dan mereka bukanlah golongan yang dilarang seperti PNS, ASN segala macam. Dan juga buat teman-teman mungkin ya, ada yang istrinya atau mungkin suaminya PNS, tapi kalau sendiri tidak PNS, itu kalian masih bisa daftar, teman. Jadi itu hanya melihat dari individunya. Jadi bukan dari keseluruhan keluarganya. Jadi kalau mungkin ayah kalian seorang PNS, kalian tidak, kalian masih bisa daftar untuk prakerja ini. Kecuali kalian sendirilah yang PNS atau mungkin yang ASN, itu kalian tidak akan bisa untuk daftar gelombang prakerja ini, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu, teman-teman, untuk penyebab atau alasan yang membuat kalian dipastikan tidak bisa lolos gelombang 11 ini. Jadi nanti gelombang 11 dibuka sampai besok tanggal 4 sekitar jam 12 waktu Jakarta biasanya, dan akan diumumkan itu keesokan harinya di tanggal 5, teman-teman. Jadi sudah mulai ada yang gugur atau mungkin tidak lolos dari tanggal 5 nanti, dan biasanya tanggal 7 atau tanggal 8 sudah mulai ada yang bisa masuk ke dashboard dan nomor kartu prakerja dan saldonya sedang dalam proses. Jadi kalau sudah tahapannya, kalian dipastikan kemungkinan besar sudah akan lolos gelombang prakerja, teman-teman. Tapi kalau sudah ada tanda merah, maaf kamu belum berhasil, dipastikan kamu tidak lolos. Walau mungkin nanti ada beberapa keadaan yang kalian akan berubah-ubah. Jadi sebelumnya gagal, jadi evaluasi, bisnya akan jadi gagal lagi, teman-teman. Jadi buat teman-teman, tunggulah sampai 3 hari untuk kepastiannya, sampai kalian bisa masuk ke dashboard dan ada muncul keterangan nomor prakerja dan juga saldo pelatihan sedang dalam proses. Itu baru kalian dipastikan sudah akan lulus 100% untuk gelombang 11, teman-teman. Dan juga kuotanya cukup besar, yaitu hampir 400.000 orang. Jadi buat teman-teman peluangnya masih sedikit lebih besar dibandingkan gelombang 10 kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, silakan kalian daftar mungkin hari ini, nanti malam, atau mungkin besok masih bisa, teman-teman. Intinya kita tetap waktu yang tepat dan juga pastikan kalian share sudah lengkap semua dan juga menjawab dengan benar untuk datanya, teman-teman. Jadi buat teman-teman itu aja. Dan buat yang sudah berhasil upload, silahkan komen di bawah. Jadi bisa dibantu sama yang lain kalau mereka sudah berhasil dan ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Jadi sementara ini yang saya bisa info adalah kalian bisa pakai Opera Mini untuk bukanya, dan juga pastikan itu datanya kecil, teman-teman, untuk KTP-nya kalau bisa di bawah 50 KB, dan hindari jam sibuk, dan juga pastikan koneksinya stabil. Itu untuk syarat atau tips yang saya berikan untuk teman-teman yang bisa agar bisa upload KTP, teman-teman. Dan nanti semoga saya sih nggak ada kendala mengenai yang mengirim pernyataan yang setelah kita mengisi, kita bukan TNI, Polri, semoga bisa smooth daftar dan masuk, kemudian kita bisa gabung gelombang 11. Tapi jika tidak, kalian harus menunggu lagi, teman-teman. Jadi buat teman-teman, prakerja adalah program kartu prasabar seperti dari awal. Jadi kita harus bersabar dan terus mencobanya agar sampai kita berhasil, teman-teman. Karena ini nggak cuma 1-2 orang, bahkan jutaan orang yang mendaftar untuk program prakerja ini. Jadi pasti server juga akan terganggu dengan adanya banyak orang yang masuk data tersebut, teman-teman. Oke, jadi itu aja. Thank you banget. Kalau ada question seputar prakerja, silahkan mampir ke dashboard YouTube Sermon. Ada banyak sekali, ada 250 video lebih yang membahas seputar prakerja yang mungkin bisa menjawab question teman-teman seputar prakerja yang kalian hadapi sekarang. Ya teman-teman, jadi thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.